Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfran Yusuf. Saya akan membagikan sebuah kesaksian yang saya alami, yang mungkin akan memberkati bagi setiap kita yang akan mendengar dimanapun berada. Sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada, saya berharap semoga kesaksian ini bisa memberkati kita semua, bisa memberikan kekuatan, pengharapan kita, iman kita akan lebih lagi berpengharapan kepada Tuhan. Saya akan menceritakan dari awal kisah ini. Ketika saya datang ke kota Medan untuk kuliah di tahun 2011 dan saya menyelesaikan perkuliahan saya itu di tahun 2015. Setelah saya selesai kuliah, tentu pastinya orang tua mengharapkan anaknya itu segera bekerja sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Kebetulan saya mengambil jurusan pendidikan. Saya sudah mencoba melamar di berbagai sekolah dan di beberapa perusahaan. Sampai pada tahun 2016 saya hampir putus asa karena kurang lebih 1 tahun saya belum bekerja. Setelah saya mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan yang ada di Medan, hampir 1 tahun saya belum bekerja atau belum diterima di sebuah perusahaan. Jujur saya hampir kecewa, saya hampir putus asa, dan saya hampir meninggalkan pelayanan yang telah saya lakukan selama ini. Pada waktu itu saya pergi ke rumah kakak rohani saya. Saya menceritakan masalah saya, menceritakan keinginan saya, menceritakan problema saya kepada kakak rohani saya. Dan sesampainya di rumahnya, kami boleh saling bercerita. Saya menceritakan semuanya. Saya mengatakan sebenarnya saya tidak ingin meninggalkan pelayanan ini, tetapi saya mengatakan kepada kakak rohani saya, "Kak, saya tidak ingin meninggalkan pelayanan saya yang ada di kota Medan, dan saya berkeinginan bisa bekerja sambil melayani Tuhan." Setelah kami bercerita, kami berdoa bersama. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik buat saya, yang tidak akan mengganggu pelayanan saya. Setelah kami berdoa, saya pulang ke rumah. Sepulangnya dari rumah kakak rohani saya, belum terjadi apa-apa. Saya tetap memberikan lamaran pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di kota Medan. Sampai suatu ketika saya hampir putus asa dan saya katakan kepada kakak rohani saya, "Kak, mungkin sudah waktunya saya akan pergi. Saya akan mencari pekerjaan di Pekanbaru." Jujur, perasaan saya sangat sedih. Saya tidak ingin meninggalkan pelayanan saya. Kemudian saya kemasin barang-barang saya, pakaian saya masukkan ke dalam koper supaya beberapa hari kemudian saya siap berangkat ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan di sana. Jujur, saya sangat berat hati meninggalkan pelayanan saya, meninggalkan teman-teman pelayanan saya yang ada di kota Medan, tetapi harus saya lakukan. Tiba hari H saya akan berangkat. Pada pagi hari saya sudah beres-beres, sudah siap-siap. Saya akan berangkat rencananya sore hari. Tiba-tiba di siang harinya, kurang lebih sekitar jam 1, saya mendapat panggilan dari nomor baru yang tidak saya kenal. Kemudian saya angkat dan ternyata ada sebuah panggilan interview dari sebuah perusahaan perbankan yang ada di kota Medan yang akan menjadwalkan 2 hari kemudian saya akan interview.
Saya bersyukur di detik-detik terakhir Tuhan tolong saya. Tuhan menjawab doa-doa saya. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan saya, yaitu bisa bekerja sambil melayani Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tolong, dan itu sebuah pertolongan mujizat terjadi. Sebuah pertolongan yang ajaib Tuhan berikan dalam hidup saya. Hati saya sangat sukacita, penuh dengan kegembiraan. Kemudian setelah saya mengangkat telepon dari perusahaan yang akan menginterview saya telepon kembali kepada kakak rohani saya. Saya katakan, puji Tuhan kak, saya akan diinterview di perusahaan 2 hari lagi. Mohon bantu doanya. Dan setelah itu, beberapa hari kemudian setelah saya menyelesaikan interview tersebut, saya diterima di perusahaan tersebut. Dan saya bersyukur itu suatu pekerjaan Allah, suatu masa-masa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, sehingga memberikan kekuatan, memberikan pengalaman berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita memiliki hati yang mulia, memiliki keinginan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menolong dalam hidup kita. Apapun masalah hidup kita, bahkan di detik-detik terakhir, Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bersyukur bisa membagikan pengalaman ini, membagikan kesaksian ini bagi teman-teman semua dimanapun berada yang akan menonton video saya. Saya berharap kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, jangan berpengharapan kepada manusia, karena manusia bisa saja mengecewakan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian kesaksian dari saya.